Halo, perkenalkan saya Martinus Bertan Sarupa, merupakan mahasiswa angkatan 2022 yang akan membahas tentang materi komunikasi digital yang beretika. Dalam materi komunikasi digital, seperti yang kita tahu, dalam era yang serba cepat ini, komunikasi digital bukan lagi sekedar tren, melainkan juga bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar memahami substansi dari komunikasi digital itu sendiri? Dan bagaimana kita memastikan bahwa interaksi kita dengan dunia maya tetap etis dan membawa dampak positif. Mari kita bahas bersama-sama terkait dengan komunikasi digital ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah substansi dan bentuk komunikasi digital. Komunikasi digital memiliki kerangka konsep yang terdiri dari 3 komponen utama. Ada 3 jenis informasi yang perlu kita kenali, yaitu disinformasi, misinformasi, dan juga ada malinformasi. Secara teoritis ada 5 bentuk komunikasi dasar, yaitu intrapersonal, interpersonal, grup, publik, dan komunikasi massa. Dalam menghadapi bias tersebut, kita bisa menerapkan konsep berpikir IDEAS atau IDEAS yang bisa menjadi panduan kita. Yang pertama itu I itu adalah identify, yang mana kita mengidentifikasi masalah dan prioritas. Ada D, deepen, memperdalam pemahaman dan mengumpulkan informasi yang relevan. Dan ada I atau enumerate, yaitu mempertimbangkan pilihan dan mengantisipasi konsekuensi. Yang keempat adalah assess, yaitu menganalisis situasi dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir S adalah scrutinize, yaitu mengevaluasi kembali proses dan melakukan koreksi jika perlu. Nah, penting juga untuk menyadari bias personal seperti confirmation bias, yaitu kecenderungan menilai informasi sesuai dengan kepercayaan sebelumnya, dan availability heuristic, yaitu kebenaran dinilai dari seberapa sering informasi terekspos. Kemudian yang kita bahas adalah menganalisis dan mengaplikasikan komunikasi digital yang etis. Karena setiap orang bisa menjadi pengirim pesan, etika menjadi sangat krusial dalam dunia digital. Selanjutnya kita akan membahas poin tentang evaluasi dampak dari kesenjangan digital dan neutrality. Dan isu ini bukan hanya tentang masalah teknis, tapi juga moral dan politik yang berkaitan langsung dengan hak kebebasan berekspresi. Jadi berkomunikasi digital bukan hanya soal berbagi, ini soal tanggung jawab. Kita harus menjadi anggota komunitas digital yang teredukasi, aktif dan kritis. Jangan hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen informasi yang bertanggung jawab. Dan apakah kita sudah mengambil peran ini? Untuk itu, sekaranglah tugas kita. Sekian penyampaian materi dari saya Martinus Bertan Sarupa, mohon pamit.